kali lah. Sembari makan kita hibur dengan nasihat aja. Sembari dulu tersisa kita nasihat dulu ya. Sembari kamu makan. Ayo. Kayak nasihat sedikit dan paling 3 menit ini depannya, ya jelas. Nasihat ini dalam rangka ajakan wata'awun 'alal birri wat taqwa, ya sama dalam urusan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu al-'aliyyul azim. Yang saya hormati Ustazah Hajah Fadilah beserta ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang ayah cintai, ayah sayang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah di hari ini kita dapat berkumpul bermuajah dalam rangka melakukan penamalan yang alhamdulillah sudah selesai terlaksana tadi. Semoga harapan ayah bukan cuma berhenti untuk malam ini, tetapi akan berlanjut dan akan berlanjut sampai ila yaumil qiyamah. Ini ayah menyampaikan sedikit ajakan kepada sekalian. Insya Allah sebentar lagi ya kita bersama rumah singgah Majelis Al-Barokah ini kiranya akan dapat selesai dan dapat kita manfaatkan untuk sarana belajar, kemudian untuk berkumpul dalam rangka kebaikan. Jangan sekali-kali kita merasa lelah untuk belajar. Kemudian nanti di saat belajar ada yang mendampingi. Siapa mendampingi biasanya? Bunda Fadilah. Dan nanti ada beberapa juga Ustaz Asa perkenalkan yang akan mendampingi di Majelis Al-Barokah. Kita bisa belajar bersama-sama, bukan cuma anak-anak, tapi harapan saya bisa masyarakat juga hadir di sini, insya Allah. Nanti ada ngaji seperti biasa dengan Bunda Hajah Fadilah, kemudian nanti Aisyah saya di sini, kemudian nanti kalau memang ada masyarakat yang sama-sama
Asal sarjana agama, dia bisa mengajarkan qori-qoriah dan ilmu fikih. Kemudian ada Ustaz Veteran Siawan Yahya, beliau adalah pengajar fikih dan qoriah. Kemudian ada Kiai Haji Saleh Abdul Aziz Al-Hafidh Hafidhullah Ta'ala, beliau adalah ketua pondok pesantren Darussalam wal Aman di Ulat Baci, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan beliau nanti rencananya insya Allah akan menyempatkan waktu, kita ambil waktunya tadi apa akan memberi nasihat-nasihat agama kepada kita semua. Kemudian di sebelah Haji Sugiono ada Ustaz Muhammad Ramadan, beliau adalah ahli fikih juga. Kemudian di bawah sini ada Ustaz Muhammad Ali Akbar, beliau ahli fikih juga. Dan kemudian di tengahnya ada Ustaz Zahid dari yang mengajar kita. Jadi pesan ayah di saat belajar nanti hendaknya kita sami'na wa ata'na, patuh dan taat. Jangan bermain, jangan berlari-lari. Karena apa? Seandainya nanti Ustaz sendiri ini akan menanggung keselamatan kalian semua. Di saat nanti lari-lari ada pleset gimana? Iya kan? Maka di saat belajar wajib manusia itu wasma'u wa'adiku, ya, duduk dengar diam. Mudah-mudahan ilmu itu akan masuk. Di saat kita bermain, ilmu itu akan terlepas. Dan kewajiban mencari ilmu ini merupakan kewajiban manusia seluruh mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Dari ayunan sampai dia selamat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ilmu fardhu ala kulli muslim wal muslim ilal mahdi ilal lahdi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan belajar ilmu itu merupakan kewajiban bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan, dari ayunan sampai dia lahir. Artinya apa? Di saat kita belajar ini tidak diperbolehkan kita mengaku pintar. Di saat kita sudah mengaku pintar, maka kita akan enggan untuk belajar. Ini ada riwayat baginda Nabi Adam alaihi salatu wasallam, kenapa beliau berpesan sampai ke bumi ini. Tahu tidak berapa baginda Nabi Adam alaihi salatu wasallam? Siapa yang mengaku pintar di situ? Ada azazil. Kata Allah menyuruh malaikat, menyuruh jin azazil untuk sujud kepada Adam. Malaikat sujud, bumi sujud, segala macam sujud. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis atau azazil. Sujudlah iblis kepada Adam. Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu. Sesungguhnya aku lebih baik daripada Adam. Apakah iblis itu bodoh? Tidak. Iblis itu sangat pintar sekali. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membatasi ilmu iblis pada azazil, maka dia bersama dengan Allah. Tetapi kenapa? Di saat dia tidak mau sujud kepada Adam, pada akhirnya dia diangkat Allah, nanti masuk neraka jahanam, dan kemudian hidup dia ditangguhkan sampai kiamat datang dari azazil dimatikan. Jadi belajar ini wajib kita tanamkan rasa bodoh, jangan merasa pintar. Kalau pintar itu biar azazil sendiri, akhirnya dibaca Allah azza wa jalla. Kita sebagai Allah ini wajib merendahkan hati kita, bisa belajar ilmu agama dengan hati yang lebih lembut, lebih rendah. Jangan kali-kali merasa lebih pintar daripada satu dengan yang lain. Bisa kita sudah merasa pintar, pada akhirnya enggak untuk belajar.
sedikit saja. Mungkin nasihat ayah sedikit saja nanti bisa diteruskan. Kalau kami sudah jadi ngaji dengan Ustaz Al-Fadila, di saat beliau mengajar hendaknya apa? Dengan perhatikan patuh dan taat, kurangi bermain segala macamnya. Nah, yang lari-lari kurangi karena berbahaya. Ya. Jadi nanti bisa diajarkan dari doa-doa segala macam nanti bisa diajarkan. Mungkin segini dulu nasihat singkat dari